Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kuliah kewarganegaraan yang keenam dengan tiada aral suatu. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang ketemu lagi dengan perkuliahan yang keenam pada mata kuliah kewarganegaraan. Dalam mata kuliah ini kita melanjutkan kuliah atau materi kuliah minggu yang lalu, yaitu bab 4 tentang hubungan negara dan warga negara. Saat ini kita mempelajari atau membahas atau menyampaikan tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada poin B. Saudara-saudara sekalian, dalam materi ini kita berada pada pembahasan tentang hak asasi manusia yang di dalamnya ada materi tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 45. Di dalam kewajiban dan hak warga negara ini, memang warga negara ini diberi kebebasan, diberi hak-hak tertentu dan kewajiban-kewajiban tertentu. Di dalam demokrasi utamanya yang ditekankan adalah kebebasan. Ini kebebasan yang bagaimana? Kebebasan yang bertanggung jawab. Ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua orang, termasuk negara, pemerintah, dan organisasi, wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Karena hak asasi ini dibawa sejak lahir dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, siapapun harus mengakui dan tidak boleh menghalang-halangi hak-hak mereka. Pemikiran HAM di Indonesia ada 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan tahun 08 sampai dengan tahun 45 dan periode setelah kemerdekaan yaitu tahun 45 sampai sekarang. Ini dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Untuk menuntut hak asasi manusia ini sebetulnya awalnya karena memang ini sudah kodrati, sebetulnya sudah ada, tapi situasi waktu itu karena Indonesia dalam penjajahan Belanda belum muncul tentang tuntutan-tuntutan itu. Setelah adanya organisasi-organisasi perhimpunan di Indonesia yang dipelopori oleh para pemuda utamanya yang kuliah di Belanda, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, PKI, PNI, dan organisasi yang lain ini sudah mulai menekankan, memikirkan nasib sendiri, nasib bangsa sendiri, dan juga menentukan nasib sendiri. Jadi di samping menekankan nasib sendiri juga menentukan nasib sendiri.
ditentukan sendiri karena warga negara Indonesia waktu itu pengen mengatur dirinya sendiri. Utamanya mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul, hak persamaan dalam hukum dan turut dalam penyelenggaraan negara. Jadi para tokoh-tokoh muda waktu itu pengen mereka sudah mandiri, tidak selalu dicengkram oleh Belanda. Kemudian yang selanjutnya, kalau ini sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, ini pada tahun 1945 sampai 1950, ini HAM sudah mendapat legitimasi secara yuridis undang-undang, meskipun pelaksanaannya belum maksimal. Jadi pada periode ini 45 sampai 50 ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang melegitimasi hak asasi manusia. Kemudian dilanjutkan dengan periode 1950 sampai dengan 59. Dalam situasi demokrasi parlementer waktu itu dan semangat demokrasi liberal pada tahun 50 sampai 59. Periode 59 sampai 66. Atas dasar penolakan Soekarno waktu itu sebagai presiden karena demokrasi parlementer ini tidak menghasilkan apa-apa. Tidak memperoleh sesuatu yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Kemudian Presiden Soekarno membentuk demokrasi yang baru di dalam pemerintahannya, yaitu demokrasi terpimpin. Periode 66 sampai 98. Menjelang tahun 90 muncul sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM, yaitu dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 93. Ini sudah ada jadi pemikiran untuk membentuk organisasi atau lembaga Komnas HAM pada era pemerintahan atau rezim Orde Baru. Kemudian dilanjutkan dengan periode 98 sampai sekarang. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, dilakukan pengkajian terhadap perkembangan perlindungan HAM dengan pemberlakuan HAM berupa amandemen Undang-Undang Dasar 45, peninjauan TAP MPR, kemudian bentuk undang-undang dan ketentuan perundangan yang lain. Jadi kalau sebelumnya Undang-Undang Dasar 45 ini tidak pernah diamandemen atau dirubah, pada periode 98 ini sudah ada pemikiran untuk merubah Undang-Undang Dasar 45. Berikut akan disampaikan tabel berkenaan dengan hak dan kewajiban negara dan hak dan kewajiban warga negara. Jadi ada dua, hak tentang negara dan hak dan kewajiban warga negara. Kalau kewajiban negara, memang negara ini punya kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tahun alinea keempat. Ini tercantum tujuan negara ini seperti tersebut di atas. Dan selanjutnya kewajiban negara ini banyak sekali. 1, 2, dan
seterusnya tidak perlu kami sampaikan, nanti dibaca, dipelajari dari apa yang saya sampaikan ini. Kita sudah mengirimkan modul kewarganegaraan, diperdalam saudara-saudara mahasiswa sendiri. Kemudian sekarang hak warga negara. Ini juga hak-hak warga negara ini juga cukup banyak di dalam undang-undang kita. Di antaranya adalah pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara. Kemudian yang kedua, hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis, dan seterusnya. Nanti karena terlalu banyak dan karena waktu, tolong mahasiswa untuk mempelajari lagi lebih lanjut. Selanjutnya tentang kewajiban warga negara. Kalau tadi sudah kita sampaikan, kita tayangkan tentang hak-hak warga negara. Sekarang tentang kewajiban. Karena biasanya warga negara ini dalam protes-protes, demonstrasi, dan sebagainya, tuntutannya hanya tahu hak-haknya, tapi kewajibannya belum begitu diperhatikan. Kewajiban warga negara ini diantaranya adalah menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya. Jadi hukum dan pemerintahan ini harus dipatuhi. Kemudian menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini juga para generasi muda, utamanya mahasiswa ini harus memperhatikan kepentingan orang lain atau hak asasi orang lain. Yang ketiga, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, apapun yang dilaksanakan dalam melaksanakan haknya, utamanya dalam demonstrasi biasanya, ini pembatasan-pembatasan ini kurang diperhatikan atau lupa karena situasi masa. Sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang mana malah merugikan pada diri sendiri bagi orang-orang yang ikut menuntut haknya itu. Jadi tentang keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis misalnya, ini harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi saudara-saudara selaku warga negara yang baik, yang patuh pada aturan, ini masalah keamanan negara, ini harus ikut mempertahankan dalam bentuk apapun saudara dan dimanapun saudara berada. Kelima, untuk mempertahankan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi seluruh warga negara ini punya kewajiban untuk mempertahankan dan menjaga keamanan negara. Di sini disebutkan bahwa keamanan rakyat semesta. Jadi rakyat seluruhnya tanpa kecuali ini harus dijamin keamanannya oleh warga negara dan negara. Ini keenam dan sebagainya. Dari tabel tersebut tidak ada pasal yang berbicara khusus tentang hak negara. Kewajiban negara ini sudah ada sejumlah 16 ayat, hak warga negara 25, kemudian kewajiban warga negara 6. Tapi hak-hak negara tidak tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak menyebutkan hak negara. Keharusan warga negara untuk taat kepada negara
keharusan warga negara untuk taat kepada negara, itulah yang menjadi hak negara. Biarpun tidak tertulis dalam undang-undang. Seperti taat bayar pajak, taat berlalu lintas, dan taat terhadap peraturan yang lain. Kalau rakyat ini taat dengan peraturan-peraturan itu, berarti hak-hak negara sudah dilaksanakan dengan baik. Tapi kalau tidak dilaksanakan, ini negara bisa menggunakan aturan perundang-undangan dan bisa menggunakan aparatnya untuk menuntut hak-hak negara, kewajiban negara yang dilanggar bagi para warga negara yang menuntut itu. Selanjutnya, hubungan negara dan warga negara digolongkan menjadi 3. Kalau tadi sudah banyak kita sampaikan tentang hak dan kewajiban, sekarang hubungan negara dan warga negara digolongkan menjadi 3, yaitu pluralis, marxis, dan sintetis. Sintesis keduanya. Pluralis, yang dimaksud pluralis adalah berpandangan bahwa negara ini bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan di masyarakat. Jadi negara ini wadah berbagai golongan, sehingga dengan adanya negara ini masyarakat bisa berada di arena itu. Kalau menurut para ahli, filosof Hobbes dan John Locke, masyarakat ini mendahului negara. Masyarakat yang menciptakan negara dan bukan sebaliknya. Sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat. Jadi ini pendapat ahli ini, John Locke dan Hobbes ini berpandangan bahwa masyarakat atau rakyat ini lebih dulu, baru ada negara. Dan yang membentuk negara adalah masyarakat atau warga negara. Sehingga negara harus tunduk pada rakyat. Ini kaum pluralis. Kemudian yang kedua, kaum Marxis. Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Hal ini sangat berbeda dengan teori pluralis. Kalau teori pluralis melihat dominasi kekuasaan pada negara, sedangkan teori Marxis pada negara. Jadi kalau pluralis ini yang berkuasa atau yang dominan untuk mengatur negara, masyarakat ini warga negara. Tapi kalau teori Marxis ini yang mengatur sepenuhnya adalah hak dan kewajiban daripada negara. Terbalik. Selanjutnya, paham sintesis. Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut, yaitu teori Marxis atau teori struktur dan teori pluralis atau agensi. Keduanya harus dipandang sebagai dualitas yang selalu berdialek, saling mempengaruhi dan berlangsung terus-menerus. Istilah struktur sebagai negara dan agensi sebagai warga negara. Ini maksudnya antara warga negara dengan negara ini adalah dualitas yang selalu dialektik, sehingga saling mempengaruhi, berlangsung terus-menerus. Contoh aja dalam negara atau saat ini, kita harus patuh pada negara. Misalnya kita mengurus KTP, kita harus menemui negara. Pemerintahan atau organisasi negara yang paling rendah RT, lurah, dan camat. Selanjutnya setelah punya KTP, warga negara dapat melamar pekerjaan. Nah, jadi kita harus patuh pada negara. Tapi juga
warga negara memperoleh sesuatu dari kekuasaan negara ini, memperoleh KTP, dan dengan KTP lah pekerjaan ini bisa diperoleh karena biasanya dipersyaratkan. Untuk memiliki SIM juga harus punya KTP. Kemudian punya paspor harus punya KTP. Sehingga kita antara warga negara dan negara ini saling sinergi dan saling membantu kelancaran masing-masing. Sebaliknya warga negara dapat mempengaruhi negara melalui demonstrasi, boikot atau mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di samping kita patuh pada negara, seperti tadi kita contohkan, negara juga atau warga negara juga bisa mempengaruhi negara dalam melaksanakan kebijakannya melalui demonstrasi, boikot, dan mengabaikan peraturan-peraturan yang ada kalau memang itu peraturan itu dianggap tidak tepat untuk dilaksanakan dalam suatu negara. Sedangkan negara dapat memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan dan warga negara melalui hak kontrol. Ini seperti tadi pluralis, kemudian marxis, ini sintetisnya digabungkan dari dua pendapat atau dua teori yang mengatur negara. Selanjutnya pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban ini ada 3 hal penting untuk dilaksanakan. Jadi hak dan kewajiban di negara Pancasila ini ada 3 hal. Untuk memperhatikan negara Pancasila ini atau ideologi Pancasila ini yang menjadi kewajiban daripada hak dan kewajiban negara ini ada 3 hal. Yang pertama, warga negara perlu atau Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena saat ini saudara-saudara banyak warga negara yang tidak tahu Pancasila itu apa, hanya dihafalkan, tidak tahu pengertian Pancasila ini seharusnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, untuk melaksanakan bagaimana, banyak yang tidak tahu. Oleh sebab itu, di setiap jenjang pendidikan ini diwajibkan kurikulumnya untuk tetap mempelajari Pancasila. Pedoman pelaksanaan kita tidak perlu malu dengan rezim Orde Baru, dengan adanya P4 misalnya. Dulu saudara mungkin belum mengetahui itu. Dulu pada era Orde Baru ini ada yang namanya lembaga P4 untuk mengawal Pancasila ini. Pedoman pelaksanaan dan penghayatan Pancasila P4. Sekarang sudah ada itu setelah Orde Baru runtuh atau berhenti diganti Orde Reformasi, Pancasila ini seperti hanya kenangan. Hanya kenangan. Enggak, dari beberapa ahli ini enggak usah kita malu. Kita evaluasi aja kelemahan yang terjadi pada P4. Mana kelemahannya di mana, mana yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Dan harus ada lembaga yang ngurusi langsung tentang Pancasila ini. Karena dulu ada namanya Badan P4. Ya, P4. Ini karena rezimnya sudah ganti, itu dibiarkan. BP7 dulu namanya. Ya, lembaganya ini
BP7, Badan Penyelenggara Pelaksanaan Penghayatan dan Pelaksanaan Pancasila. Sekarang tidak ada. Ya mudah-mudahan dalam waktu tidak lama, kemarin sudah ada tanda-tanda akan membentuk itu dengan nama lain atau dengan bentuk lain, tidak masalah. Yang penting tujuannya adalah lembaga yang ngurusi Pancasila. Seperti perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila dan memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Dulu waktu ada BP7, ada P4, ini setiap jenjang di sekolah atau pendidikan SD, SMP, SMA harus mengikuti penataran P4. Jadi pegawai negeri, jadi TNI, menjadi pejabat apapun ini harus tahu tentang Pancasila melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Inilah saudara-saudara sepintas tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara yang ada di Indonesia. Dari pertemuan atau perkuliahan saat ini saya kira cukup dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.